Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa dimanapun Anda berada. Selamat jumpa kembali dengan saya Kang Maman, channel pendidikan tanpa batas. Di kali ini Kang Maman akan menyampaikan trik bagaimana kita bisa melupakan sesuatu yang menyakitkan. Makanya kali ini saya akan menyampaikan yang namanya manajemen lupa. Kang Maman nih ada-ada saja manajemen lupa. Ada dong. Mari kita lihat sekarang dalam hidup ini di dalam menjalani hidup dan kehidupan ini kita tidak terlepas dari namanya kadang sesuatu yang membuat enjoy, kadang membuat kita ini senang, kadang membuat kita itu juga tidak menyenangkan. Nah, kalau hal-hal yang tidak menyenangkan ini kita biarkan dalam diri kita berlarut-larut, maka akan berefek dan berakibat yang tidak baik. Kita akan darah tinggi, kita akan stroke, kita akan dendam dan sebagainya. Makanya ya kita perlu meminus. Meski lupa itu adalah sifat yang jelek, tapi tidak semua lupa juga jelek. Tergantung lupa di bagian apa, lupa kepada siapa, maka kita akan bisa mengatakan lupa itu baik atau lupa itu jelek. Saya punya teman Fulan, katakanlah begitu. Kang, saya itu tidak punya rasa dendam, tapi saya itu sulit Kang untuk melupakan sesuatu yang menyakitkan itu. Ya sama saja, ini adalah istilah lain daripada dendam, hanya kata-kata yang halus saja. Sulit melupakan atau tidak bisa melupakan yang menyakitkan. Nah, kalau hal ini kita biarkan berlarut-larut, maka dalam jiwa dan diri kita akan punya penyakit yang berbahaya sekali. Punya stroke, punya darah tinggi, mungkin rentetan komplikasi dan lain-lain. Maka di pertemuan kali ini Kang Maman akan menyampaikan atau berbagi tips bagaimana kita bisa melupakan yang menyakitkan. Pemirsa, manajemen. Kalau kita berbicara manajemen, maka banyak para ahli, banyak pakar yang sudah berbicara panjang lebar tentang manajemen itu. Tapi kali ini Kang Maman akan berbicara tentang manajemen versi Kang Maman. Jadi kalau menurut Kang Maman, manajemen itu adalah sebuah seni untuk melaksanakan sesuatu yang di dalamnya ada aturan. Seni untuk melaksanakan sesuatu yang di dalamnya ada aturan. Karena seni, maka ada proses. Artinya, hal-hal yang kita lakukan itu harus membuat diri kita senang, ada seni. Nah, senang terhadap hal-hal yang telah kita atur. Itu manajemen. Ada sebuah seni dalam melaksanakan sesuatu yang di dalamnya adanya aturan tentu untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Kemudian, apa sih lupa? Lupa itu adalah hilangnya suatu kemampuan dalam diri kita untuk mengungkapkan kembali informasi yang pernah masuk ke dalam otak kita atau ke dalam diri kita. Jadi lupa itu adalah hilangnya kemampuan untuk mengungkapkan kembali informasi yang pernah kita terima. Bapak Ibu pemirsa, manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Itu jika dibanding dengan makhluk Allah yang lain. Namun ketika kita berada pada dataran sesama manusia, maka sesungguhnya al-insan makhlul khata wan nisyan. Manusia itu tempat lupa, tempat salah. Manusia itu kadang lupa, kadang salah, dan tentu kadang benar. Oleh karena itu, kedudukan manusia itu di antara benar dan salah. Kalau benar terus, bukan manusia, mungkin Allah, mungkin malaikat. Kalau salah terus, juga bukan manusia, mungkin ya iblis, setan. Karena itu, manusia terkadang lupa, terkadang salah. Dalam kondisi ini, maka kita harus bisa mengatur, memanage dalam proses kehidupan yang kita jalani ini agar tidak sering lupa, tapi lebih cenderung banyak yang ingat atau yang baik, yang benar begitu.
Nah, pemirsa, manajemen lupa. Saya punya tips adalah bagaimana kita bisa melupakan hal-hal yang menyakitkan, kemudian bisa mengingat-ingat hal-hal yang membuat kita senang. Seperti teman saya sampaikan, Kang, saya itu tidak punya rasa dendam, tapi saya sulit untuk melupakan. Ini sama saja, dan ini hanya istilah lain, ya dendam itulah. Oleh karena itu, bagaimana kita bisa mensikapi dan menghilangkan itu? Maka manajemen lupa kali ini adalah melupakan yang menyakitkan dan mengingat yang menyenangkan. Melupakan yang menyakitkan dan mengingat yang menyenangkan. Kita tahu dalam diri seseorang, ini tentu terkadang ada yang membuat kita itu bahagia, senang, tertawa, nyaman. Dan terkadang dalam diri seseorang yang sama itu juga membuat kita jengkel, menyakitkan, bergelati, dan lain-lain. Nah, di situ, maka kalau yang kita ingat-ingat itulah yang menjengkelkan, maka kita akan punya sifat dendam. Jika yang kita ingat adalah yang melupakan, yang kita ingat adalah yang menyakitkan, maka dalam diri kita akan muncul sifat dendam. Bagaimana agar kita tidak punya sifat dendam? Lupakan yang menyakitkan itu dan ingat yang menyenangkan. Kang Maman ini ada-ada saja, gampang ngomong. Ya, gampang ngomong. Implementasinya sulit. Makanya karena implementasinya sulit, kita harus punya seni dalam melaksanakan dan mengaturnya. Makanya ada sintaksnya. Dalam model-model pembelajaran ada sintaks. Bagaimana sintaksnya manajemen lupa itu? Melupakan yang menyakitkan dan mengingat-ingat yang menyenangkan. Sintaks pertama adalah dalam diri kita harus punya sifat pemaaf. Jadi yang pertama harus kita lakukan adalah kita harus punya sifat pemaaf. Memaafkan seseorang sebelum seseorang itu meminta maaf. Ingat, memaafkan seseorang sebelum seseorang itu meminta maaf. Konsepnya gampang. Dalam diri kita itu sudah saya sampaikan tadi, kita tempat lupa kita salah. Kalau seseorang yang salah, itu kebetulan orang lain. Coba suatu saat pasti kita juga akan salah. Maka ketika seseorang itu salah kita maafkan, walaupun dia belum minta maaf. Bagaimana seandainya kita yang seperti itu, dilakukan seperti itu? Maka dalam diri kita akan muncul sebuah rasa yang menyenangkan. Jadi pertama, sintaks pertama adalah memaafkan seseorang sebelum orang lain meminta maaf. Pemirsa dan pecinta Kang Maman Channel, yang kedua, dalam diri kita yakinkan kita harus punya sifat yang namanya husnudzon. Apa itu husnudzon? Husnudzon adalah berbaik sangka. Seseorang yang dendam itu karena dia selalu berburuk sangka, ingat yang menyakitkan itu. Banyak orang-orang di sekitar kita yang SMS, senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Bahaya ini. Ini akan muncul dendam dalam diri kita kalau sudah susah melihat orang lain senang, senang melihat orang lain susah. Maka dalam diri kita kalau seperti itu berarti sudah ada penyakit yang meradang. Oleh karena itu, maafkan seseorang itu sebelum orang itu meminta maaf. Dan pastikan kita harus punya sifat berbaik sangka kepada seseorang. Apapun yang dilakukan seseorang itu, walaupun terkadang yang dilakukan seseorang adalah kurang enak, kurang baik, tapi yakinkan bahwa kita tidak tahu maksud dan tujuan kenapa seseorang itu melakukan itu. Hanya yang bersangkutan yang tahu bahwa kenapa seseorang melakukan sesuatu yang menurut kita kurang mengenakan. Yakinkan bahwa dia ada tujuan lain yang kita tidak tahu, mungkin karena keterpaksaan dilakukan atau karena sesuatu yang mungkin
kita tidak terjangkau atas tujuan mereka melakukan sesuatu itu. Maka dengan kita berbaik sangka kepada seseorang, meskipun apapun yang dilakukan orang itu, yakinlah bahwa orang itu melakukan demikian pasti ada tujuan yang baik. Mudah-mudahan orang tersebut adalah melakukan hal yang baik, meskipun terkadang menurut perasaan kita kurang baik. Jadi husnudzon, berbaik sangka. Ana inda dzonni abdi bi, aku tergantung persangkaan hambaku. Itu kata hadis qudsi. Jadi dengan Allah, terlebih dengan Allah, maka kita harus berbaik sangka kepada Allah. Maka kalau kita berbaik sangka kepada Allah, maka Allah pasti akan lebih dari itu. Karena husnudzon itu sangat penting. Baik pemirsa, pecinta Kang Maman Channel yang selanjutnya, sintaks selanjutnya adalah bersyukur. Bersyukur itu berterima kasih kepada Allah, berterima kasih kepada seseorang atas nama Allah, atas apa-apa yang telah kita terima dan apa-apa yang telah kita lakukan, dan hasil yang kita terima itu sesuai dengan apa yang kita lakukan. Yaitu berterima kasih kepada manusia, pada hakikatnya adalah kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam belajar kita dulu kan, jadi bersyukur itu mengucapkan terima kasih kepada Allah, mengucapkan alhamdulillah. Maka alhamdulillah itu ya bisa kita berterima kasih kepada manusia, karena manusia yang telah memberikan sesuatu pada kita itu atas izin Allah. Maka kita mengucapkan terima kasih kepada manusia, pada hakikatnya adalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sintaks untuk melupakan yang menyakitkan dan mengingat yang menyenangkan, yang pertama kita harus punya sifat pemaaf, memaafkan seseorang sebelum orang lain itu minta maaf. Dan yang kedua, berbaik sangka kepada seseorang. Dan yang ketiga, kita harus bersyukur. Semoga dengan kita memaafkan orang lain sebelum orang lain minta maaf, kita berbaik sangka kepada seseorang, kita bersyukur kepada Allah, kita berterima kasih kepada Allah, berterima kasih kepada manusia atas nama Allah, maka dalam diri kita akan terbebas dari namanya sifat dendam. Maka dengan itu akan muncul aura-aura positif dalam diri kita, sehingga diri kita akan sehat walafiat, terhindar dari penyakit-penyakit batin, penyakit-penyakit dohir, kita terhindar dari penyakit stroke, kita terhindar dari penyakit stres, kita terhindar dari penyakit dendam, dan kita terhindar dari penyakit-penyakit yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan manusia. Semoga Allah memberikan kekuatan dan kesehatan kita untuk tetap dan terus bisa melupakan yang menyakitkan dan mengingat yang menyenangkan. Semoga kita bisa mencobanya. Ayo kita coba manajemen lupa. Lupakan yang menyakitkan, ingat yang menyenangkan. EGP, emang gua pikirin. Dengan emang gue pikirin, bukan cuek, tapi ini adalah komponen dalam manajemen lupa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.